Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. Kita tungguin ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kalau sudah, silakan dilanjut nonton videonya. Jangan kemana-mana, Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Oke, itu dia dari sebuah lagu dari Pak D Didi Kempot, Selamat Jalan, The Godfather of Broken Heart. Itulah sebuah lagu yang sekarang lagi viral-viralnya dan lagi disenangi oleh kaula muda. Karena alasan lagu inilah Didi Kempot diangkat sebagai duta anti narkoba di tahun 2020. Tapi sayangnya beliau belum lama berkiprah, belum lama mengelorakan stop narkoba. Beliau sudah langsung dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat jalan Om Didi Kempot. Beliau meninggal pada hari Selasa 5 Mei 2020 pada pukul 7.30 pagi dan tutup usia pada usia 53 tahun. Oleh karena itu, kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan sekaligus pimpinan kami Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, Bapak AKBP Huri Nugroho, SHMH, yang sekaligus penggemar fans beratnya Didi Kempot, lagu Sewu Kuto, haruskan kami untuk melakukan siaran tribut to Didi Kempot. Kami merasa kehilangan seorang maestro, seorang musisi sejati. Bukan begitu? Betul. Iya, saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima cukup terpukul juga ya untuk mengucapkan bela sungkawa karena memang ada beberapa
kegiatan ya rencananya ya memang Melibatkan Didi Kempot sebagai ya, duta anti narkoba. sebagai duta anti narkoba yang memang kita memplanningnya beliau untuk bisa hadir. Ya. Memang kultur budayanya memang berbeda ya dengan Siap. Bima karena Siap. ini adalah kultur Jawa. Tapi kalau kita melihat lagu-lagunya itu hampir bisa diterima di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Siap. Bahkan kita juga melihat ada TikToknya Siap. bule ya, ada Ya. bule wanita, lupa nanti dicarikan itu TikToknya Om Chan. Ngikut ya. Iya, jadi dia sama kayak kita yang nggak bisa ngerti bahasa Inggris, kita juga Iya, ikut kita sok-sok ngikut gitu. sok-sokan, Nah, ternyata orang-orang di belahan dunia lain itu ada yang mengikuti seperti itu. Kalau Suriname wajar. Karena keturunan Jawa di mana-mana dan ada di Ya. beberapa negara yang memang keturunan Jawa, bahasanya mereka mengerti. Mengerti. Tapi kalau ada orang Papua, ada orang nah ini Om Chan sendiri juga YouTube-nya apanya nggak tahu kenapa ini Saya lagunya lagu-lagu terinspirasi Jawa. Didi Kempot. Jadi 2 bulan yang lalu saya sempat ke Jogja, kemudian dan saya membeli belangkon ini. Ah. Dan memang alhamdulillah sampai sekarang saya selalu menggunakan belangkon ini dan sepertinya cocok gitu loh ya. Jadi karena memang nyaman gitu dipakai. Iya, jadi memang mungkin itu salah satu ya pimpinan tertinggi BNN RI menentukan Iya. Pak Jenderal ya. Pak Heru dan timnya menentukan Pak Didi Kempot sebagai duta narkoba karena ya alhamdulillah ya. Siap. Karena Beliau mungkin ini penyanyi fansnya banyak. ya satu fansnya banyak bisa menggerakkan bisa menggerakkan seluruh elemen yang bisa kita masuki. Yang kedua beliau juga contoh ya kayaknya tidak pernah ada catatan. Tidak ada pernah catatan kejahatan Catatan. beliau. Dia Ya. orang yang sehat. Biasanya ada yang nggak bisa Pancasila jadi duta Pancasila, Ya. ada yang kita duta narkoba ternyata dijadikan seperti itu dan yang lain-lainnya yang justru yang Pak Didi Kempot ini selama catatan sepengetahuan saya mudah-mudahan Ya. saya betul itu Siap. tidak pernah terkena kasus Narkoba. narkoba. Bahkan kalau saya baca biografinya, saya baca ini beliau itu makannya pun juga tidak neko-neko mungkin karena sudah faktor usia ya. Iya. Ya, Karena memang makanan- beliau juga mungkin lahir dari pengamen trotoar, Bunda. ya jadi dari pengamen jalanan ya. jadi lingkungan Sederhana. seniman Ya. yang mungkin dengan keterbatasan yang ada, bahkan makanan hobinya sampai akhir hayatnya itu yang senang adalah sayur asem, Sayur asam. kemudian ikan asin sama sambal. Aduh, Ini luar biasa banget ini. jam berapa Jangan ini? disebut. Jam berapa? Ini luar biasa. Pak Didi Kempot ini memang seorang penyanyi ataupun yang mengawal karir dari titik nol Paling sampai bawah. sukses dari trotoar sampai gedung-gedung bertingkat ya. Dia kalau bisa kita ulas lagi mengawali karirnya ini dari tahun 84 benar. Luar biasa. 84. Luar biasa ini sehingga dia mencoba mengadu nasib ke Jakarta. Iya. Dan berhasil menjadi seniman yang diperhitungkan Iya. di kancah internasional maupun nasional. Iya. Iya, jadi mungkin nama aslinya ada catatannya Om Jan? Nama aslinya Didi apa ini? Ya. Iya, Jadi kita cari. nama Kempot itu sebetulnya diambil dari kumpulan penyanyi trotoar. Iya, Didi Prasetyo dan ini. Ya, Didi Prasetyo. ya. Jadi memang seorang Didi Prasetyo atau dikenal dengan Didi Kempot ini ya memang memulai dari bawah sekali. Siap. Ya, bahkan kalau saya membaca beberapa catatan artikel tentang beliau, pertama kali datang ke Jakarta ada tempat yang ngutang makan, ada Iya. tempat ya segala Siap. macam. Benar, Memang benar. kalau lingkungan keluarganya dari orang tuanya termasuk Mami Sri Mulat itu juga Sri Mulat, ya. masih pamannya Iya, atau masih apanya. pamannya, Jadi ya. memang di lingkungan seniman ya. Siap. Jadi memang hebat sekali meskipun mungkin mengambil jalur yang sedih. Makanya dia dikatakan the king of The King of Godfather. good ya. Dan Ya. saya termasuk salah satu membernya, The Broken Heart. Broken Heart.
Ya, Jadi tapi Kempot tadi kelompok pengamen trotoar dari. ya, ya memang dari Kempot itu adalah ya kelompok pengamen trotoar. Siap. Jadi ini enggak ini ya, mungkin kronologis kematian beliau ini akibat begadang 2 malam nggak tidur, akhirnya terjadi pembengkakan kalsium di pembuluh darah hingga Ya. jatuh. Ya, memang kalau melihat usia, beliau catatannya adalah di usia 53. Ya, di usia 53 udah di atas 50 tahun, jadi memang harus menjaga. Saya pun yang sudah menjelang 50 ini juga sudah mulai hati-hati gitu. Ini kaitannya dengan narkoba, ini sama hal juga dengan mereka-mereka yang suka dengan menggunakan narkoba akan membuat Iya. alur nadi itu sempit dan darah nggak mengalir sempurna. Ya, jadi memang salah satu dampaknya pengguna narkoba ya itu adalah memang akan mengganggu imunitas dan Ya. sistem tubuh. Ya, kalau Pak Dokter kemarin bilang nanti kita diskusi khusus lagi dengan Pak Dokter narasumber yang berikutnya. Siap. Bagaimana narkoba itu bisa merusak organ-organ tubuh. Jadi organ-organ tubuh mana yang memang paling yang saya tahu, yang saya baca adalah otak, ya otak. Terus kemudian sistem imunitas juga. Terus yang ketiga adalah pencernaan. Ya. Tapi kalau namanya otak itu udah sensor ya, kayak remote apa cara berpikir. Kalau otak sudah terserang ya kita tidak bisa menggerakkan yang lain-lainnya lagi gitu. Kalau memang manusia tidak berotak ya seperti dengan binatang juga. Betul, Dan. Kira-kira. Iya. Bagaimana mau menjalin kasih atau menjalin hubungan kalau sistem saraf sudah nggak bagus ya? Iya, makanya saya mengingatkan bagi para Bisa jadi gagal kayak yang Mas Didi lagi Kempot. berpacaran. Iya, kalau Mas Didi Kempot kita kan tidak tahu kondisinya kayak apa. Saya tidak berani menjas. Tapi dengan pimpinan menentukan sebagai duta itu otomatis hidupnya clear lah. Ya. Insya Allah clear. Kalau dilansir dari Twitter BNN RI, Jenderal Heruwinarko mengatakan mengajak Pak Didi Kempot ini karena fansnya ini semua kalangan. Karena memang tugas kita di P4GN itu adalah mencegah, Komdan. Ya. Jadi dari usia muda produktif sampai lanjut usia, fansnya Didi Kempot ini banyak. Iya. Jadi dari generasi ke generasi itu suka sama lagu-lagu. Betul. Bahkan beliau juga ternyata istrinya juga penyanyi. Penyanyi ya. Istrinya penyanyi, bahkan juga mengajak beberapa ya contoh yang ada diajak menyanyi ya sama Mas Didi. Ini juga nanti lagu-lagunya juga banyak bagus. Jadi artinya berusaha tidak untuk kepentingannya Mas Didi Kempot sendiri, tapi Dan baru-baru ini beliau sedang melakukan konser amal. Sebelum beliau meninggal, dia sedang melakukan konser amal dan konser di rumah saja. ya Jadi hasil dari konser itu akan diberikan untuk penanganan COVID-19. ya Luar biasa. ya memang beberapa program dan planning kita yang berkaitan dengan Hari Anti Narkotika Nasional belum terwujud. Berarti kita nanti melakukan plan B lagi. Kita Itu pun akan kalau bisa. melanjutkan kiprahnya. Yang penting Mas kita Didi Kempot, semangatnya Didi Kempot Ya. untuk menggelorakan, mengkampanyekan stop narkoba Iya. di kalangan anak muda. Baik, nanti kita akan bahas lagi siapa orang di samping Didi Kempot dan bagaimana kiprahnya dalam dunia musik. Tentunya sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu. Kebetulan lagu ini kesukaannya Pak Kepala BNK Bima ini, Sewu Kuto. Ini mungkin Sewu itu 1000 ya? 1000 kota. 1000 kota. Mungkin kota Bima, kota yang keberapa yang Komdan datangi? Ya, saya sepanjang karir Polri mungkin saya sudah beberapa belas kali ya Siap. saya pindah tempat. Ada yang ada yang kembali pulang Siap. lagi gitu. Tapi kalau seluruh hidup saya itu kira-kira saya terakhir pindah ke Bima ini pindah yang ke-27 kali. 27 kali, luar biasa. Ini mantap ini. Ini lagu ini nggak jauh-jauh dari karir-karir mereka yang suka berpindah-pindah kota, bertugas ya, pindah tugas ya. Ini Iya. cocok ini. Iya. Makanya Komdan suka sama lagu ini ya. Oke, mohon izin kita dengarkan dulu lagu ini. Sewu Kuto. Selamat mendengarkan.
Ambiar dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang ini, itu tadi sebuah lagu Didi Kempot, Sewu Kuto, 1000 kota dan ya. Iya. 1000 kota tak kunjungi, 1000 hati tak takoni. Waduh, luar biasa, ini lagu-lagu patah hati yang dimana lagu-lagunya itu sangat mewakili perasaan-perasaan para pendengarnya. Kekecewaan. So, termasuk saya nih, stasiun balapan. Siap dan mungkin kalian punya memori khusus dengan lagu-lagunya Didi Kempot. Iya, Selain Sewu Kuto mungkin. sebetulnya sih saya sebagai anak perantauan terkadang apa ya? Ya namanya kita orang rantau mungkin terkadang kangen kampung dan apabila mendengar lagu-lagu yang seperti itu secara langsung terbayang, Iya, gitu kan? terbayang kampung halaman ya. kampung halaman, terbayang yang pernah kita lalui. Siap. Demikian juga dengan situasi kondisi ya, masing-masing orang itu kan menapaki tangganya Iya, masing-masing. memiliki. Dan pagi ini baru saja saya bergabung dengan Polres Kabupaten Ya, siap. berkaitan dengan Penanganan bukan pisah pamitnya. Oh iya, Kapolda yang baru. Iya, jadi Kapolda yang baru Pak Irjen Tom Sitohir Sitohir, siap. kembali ke Mabes Polri sebagai staf ahli. Kemudian kita juga digantikan oleh Pak Irjen Ahmad Iqbal. M. Iqbal. Ya, luar biasa. Iqbal. Yang Ya, sebelumnya sebagai Kadif Humas ya. ya, yang tadinya artis juga, Artis ya, juga. sering. Ini kayaknya fans banget sama Didi Kempot ini. Pak Iqbal ini, Jenderal Iqbal ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita, karena besok hari Jumat baru ada sertijab. Ya. Sertijabnya pun secara dengan video conference bagian. Luar biasa. Jadi yang ini nanti beliau mungkin diantar oleh pesawat khusus dari Mabes Polri Iya. menggunakan pesawat khusus. Mungkin nanti ada ada bisa sambutnya ataupun apa di hari berikutnya setelah itu dilakukan mungkin untuk efisiensi, karena kita juga tidak tahu penerbangan memang katanya tanggal 34 ini ada tapi ternyata tidak ada. Terus kemudian penerbangan akan ditutup sampai tanggal berapa itu ya, sampai sekitar bulan depan. Jadi Bulan depan ya. tanggal Juni. Iya, awal Juni. Itu pun masih belum tahu juga. Makanya dengan situasi seperti ini mungkin pihak Mabes Polri mungkin mengambil inisiatif supaya tidak terganggu ya tugas, wewenang dan jabatan para pimpinan, karena ini merupakan mutasi terbesar. Jadi 9 Polda di rolling. Ya, dan itu merupakan hal yang biasa ya, karena mungkin di saat regenerasi, karena kalau melihat setiap tahunnya pasti ada yang pensiun. Jadi harus regenerasi itu juga bagus juga. Jadi mana yang harus menduduki pos-pos, mana yang harus digeser, itu adalah kewenangan dari pimpinan ya, Kapolri ya, termasuk saya adalah yang penugasan. Kita juga siap ikut perintah bahwa saya adalah yang ditugaskan di BNN. Apabila Polri membutuhkan, saya pun juga siap untuk kembali ke Polri seperti itu. Ya, itu kita ucapkan selamat dulu. Ya, kita pertama selamat jalan buat Pak Kapolda yang lama, ya, Pak Jenderal Tom Sitohir, Pak Irjen Tom Sitohir, dan selamat datang Pak Jenderal Iqbal, M. Iqbal. Dan beliau ini seniman juga ini, karena memang dari Humas itu sudah terkenal ya. Iya. Banyak jebolan-jebolan Humas itu yang bagus, seperti Pak Boy Rafli, terus kemudian setelah itu Pak siapa lagi ya, lupa saya. Tapi rata-rata yang dari Humas ini adalah pasti untuk berikutnya promosinya bagus. Siap. Dan seperti ini. Oke, itu tadi kita udah ngucapin selamat ya untuk Kapolda yang baru, dan tentunya terima kasih untuk Kapolda yang lama atas kiprah dan prestasi kerjanya sejak hari ini. Terima kasih sudah berkunjung ke Kota Bima. Tentunya hari ini beliau langsung pamit undur. Semoga bisa bergabung dengan rekan-rekan di Mabes. Iya. Dan selamat datang untuk Kapolda yang baru. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, Bima, Sumbawa, Lombok, Sasambo. Oke, kita kembali lagi di acara spesial hari ini, spesial tribute to Didi Kempot. Jadi memang Didi Kempot ini
Sobat Cegah dan Sobat Amber adalah duta anti narkoba, dan karena kami bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, wajib buat kami untuk mengucapkan bela sungkawa kepada maestro, seniman legendaris yang mana fansnya itu banyak, dan karena fansnya banyak itu menjadikan beliau diangkat sebagai duta anti narkoba beberapa bulan yang lalu oleh Kepala BNN RI. Itu pun di BNK Bima kita melibatkan Didi Kempot juga ya, walaupun hanya sekedar foto dan sekedar videonya ya kemudian ya. Iya. Harapan kami di peringatan Hari Anti Narkotika Nasional, Didi Kempot juga mungkin setidaknya ya ada ambil bagian ya, setidaknya bisa mengirimkan ucapan lewat video call atau telepon. Iya. Tapi nasib berkata lain. Ya memang para sponsor sebenarnya sudah siap. Sudah siap ya. Sudah siap. Hanya memang mungkin situasi kita untuk tahun ini tidak bisa mungkin untuk mengadakan konser, mengadakan apa yang dibatasi. Ya. Banyak juga para artis yang sekarang sudah memulai konser di rumah. Ya seperti beberapa musisi yang memang sudah menggabungkan berbagai macam musisi, terus kemudian digabungkan instrumennya, itu pun amat sangat menyentuh dan menghibur. Minimal kita bisa membuat di era seperti ini kita bisa membuat inovasi ya, sehingga kita bisa tetap berkarya. Syukur-syukur mungkin apabila itu bisa menciptakan lagu seperti Mas Didi Kempot ini juga sempat menciptakan lagu Ojo Mudik ya. Jangan mudik dulu. Ya, seperti bersama istrinya Yan Velia. Iya, jadi membuat lagu Ojo Mudik. Itu kalau dilihat video klipnya itu lucu itu. Jadi di rumah aja nggak mudik, kadang-kadang di sawah aja. Muncul dari sawah tuh gitu. Iya, ada Om Jan sempat ke sawah juga ya. Iya, siap dan muncul di sawah ya. Kerja dari sawah dan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah inovasi juga, Sobat Cegah dan Sobat Ambiar. Kita melakukan siaran langsung, kita siaran di kantor aja. Cukup Anda dengarkan di rumah, dari rumah. Iya. Bukan. Silahkan mendengarkan dari kantor juga. Kita habiskan kuota. Oh iya, itu quote-nya ya. Iya, luar biasa. Awal idenya adalah menghabiskan kuota di kantor. Dan saya rasa sebagian pendengar kita ya ada orang-orang kantoran, ada orang-orang kantoran, orang rumahan, orang-orang ya sebagian di rumahan yang mempunyai kuota juga, iya, dan yang di pertokoan juga mungkin di beberapa daerah sudah tidak bisa efektif ya, banyak yang ditutup, bahkan kita lihat di televisi seperti di Makassar, di Medan itu sudah melakukan PSBB. Nah, apakah kita biasanya yang suka dengar-dengar nih security di perbankan juga bukan? Kita ucapin dulu selamat pagi menjelang siang nih buat teman-teman security yang senantiasa setia menjaga keamanan ya. Bank-bank yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima ini, selamat bertugas tentunya. Ya, perlu diwaspadai juga untuk para security, mungkin CCTV-nya dicek. Karena kita sudah melihat para pelaku kriminal ini memanfaatkan situasi. Ya, dengan mereka keluar dari penjara, mereka dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk ini ya memang menjadi satu trigger tersendiri menurut saya. Sudah ada beberapa kejadian ya. Memang itu tidak dipastikan mantan ini, tapi kan bisa juga otak-otaknya yang membuat spirit semangat dan gitu. Dan memang sudah ada kebuktian beberapa yang baru keluar 2-3 hari sudah ditangkap kembali. Ya, seperti itu. Jadi untuk para security diharapkan bisa lebih mawas, khususnya untuk bagi yang membawa uang. Ya, keluar mungkin caranya bisa langsung ditransfer. Kalau memang butuh cash untuk dibawa pulang ya jangan terlalu besar dan banyak. Harus dibatasi ya. Dibatasi, minimal minta bantuan polisi ya. Untuk kalau memang kalau memang mungkin agak susah karena tenaga aparat tidak ada, minimal ditemani dan menggunakan kendaraan yang aman. Jangan seperti biasa tas kresek digantung dan yang lainnya ditarik. Wah, nanti bahaya itu. Bahaya. Entahlah. Mereka juga sudah punya feeling mana yang mengambil uang banyak, mana yang ini. Atau mungkin bahkan di dalam bank pun sudah ada yang sudah ada mata-mata. Jadi minta tolong kepada para security yang ada di kalangan perbankan itu harus memonitor orang-orang yang ada di sekitar keluar masuk ya, sekitar yang dicurigai langsung ditegur saja dan diawasi. Karena memang mereka yang terlibat dengan narkoba ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan supply
dari demand yang tinggi itu ya, Dan. Betul. Baik, mau lanjut lagu? Mau Boleh. request lagu Boleh. apa? Stasiun Balapan? Sudah tadi. Sebu Kuto itu, Dan. Oh iya. Atau mau yang lain? Boleh, silakan. Oke, baik, kita dengarkan lagi sebuah lagu dari Didi Kempot, Tatu. Di pagi menjelang siang ini, jadi biarkan kami yang siaran di kantor saja, Anda cukup dengar dari rumah ataupun di Dari kantor kantor. juga boleh. Oke, kita ucapin dulu nih selamat pagi, selamat bergabung untuk rekan-rekan yang ada di mana saja, yang ada di Bima, yang ada di Sumbawa, Dompu, dan Lombok, juga Mataram. Oh ya, buat rekan-rekan BNNK yang lain, kami ucapkan selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami bersinergi. Ada BNK Sumbawa, ada BNK Sumbawa Barat, ada BNNK Mataram, dan yang paling penting tidak ketinggalan BNP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atau mungkin yang sedang menyaksikan sekarang, selamat pagi, mohon izin Jenderal dan juga rekan-rekan yang ada di BNNP. Mungkin ada Kabak Umum juga sedang mendengarkan siaran, mungkin mau request lagu, silakan, monggo. Oke, terima kasih. Dan siaran ini jangan lupa nanti Anda bisa dengarkan kembali di podcast Spotify, yaitu tinggal klik podcast, searching aja, cari aja, tulis BNNK spasi Bima, dan juga live video ini akan kami buat ulang di saluran channel kami YouTube BNNK spasi Bima. Oke, kita kembali lagi ke Didi Kempot. Kenapa beliau diangkat menjadi duta anti narkoba dan jenderal atau kepala BNRI menjatuhkan pilihannya pada Pak D Didi Kempot almarhum ini, dan mohon izin, Dan. Iya. Jadi memang seperti kita bahas di awal, memang catatan tentang narkobanya tidak ada, selain penggemarnya juga banyak. Siap. Dan dengan lagu-lagunya ini, Ya. mungkin para pimpinan tertinggi BNRI mengharapkan ya agar masuk melalui ya, konser-konsernya, dengan konser-konsernya dan yang lain-lainnya bisa mengkampanyekan stop narkoba. Mas Didi ini bisa P4GN. mengkampanyekan P4GN-nya Bagian pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. narkotika. Karena memang waktu menyambangi kantor BNN di Cawang, Jakarta Timur beberapa bulan yang lalu, Kepala BNRI seperti dilansir dari liputan6.com ini kemudian mengatakan Kepala BNN melihat bahwa seringkali Mas Didi Kempot ini manggung akhir-akhir ini itu mendatangkan orang banyak. Iya. Jadi semua masa ada. Ya. Jangankan masyarakat biasa, anggota aja kalau dengar lagu Pamir Bojo, joget-joget, Dan. Termasuk saya sudah ikut joget di Jogja. Siap, Dan. Itulah yang menyebabkan beliau dengan semangat luar biasa, semangat patah hatinya. Jangan sampai kalian yang patah hati bisa mendekati narkoba. Jangan sampai hanya karena patah hati kalian dekati narkoba. Hanya kalian ingin main musik yang bagus, kalian coba-coba dengan narkoba. Bermusiklah yang bersih, bermusiklah yang sehat, bermusiklah yang baik. Begitu kata Pak D Didi Kempot almarhum. Bukan begitu, bukan? Betul. Jadi memang kita melihat mungkin psikologinya. Ya, ketika orang sedang emosinya tidak stabil, habis terkena musibah patah hati, patah hati, di PHK ataupun apa, itu kan memang ada perlu semacam penenang ya, pelampiasan ya. Ya mungkin dengan menyanyikan lagunya Mas Didi Kempot ini bikin tenang suasana. Sudah bisa nangis, sudah bisa apa, kemudian mewakili perasaannya. Nah, kemudian muncul spirit baru. Oke, setelah keluar ya sama seperti kita berkeluarga dan berteman, satu kantor. Ketika sesuatu sedang mendapatkan masalah, itu lebih bagus syukur-syukur bisa menyelesaikan sendiri. Tapi apabila perlu orang lain, ya harus
mencari orang yang tepat. Siap. Bagaimana bisa mencari mungkin untuk narasumber yang lainnya mungkin bisa dicarikan Siap. psikolog. Psikolog Nanti bagaimana kita bisa, mengatasi ya orang-orang yang sedang mengalami masalah seperti apalagi itu. sudah terlanjur kenal sama yang namanya narkoba. ini. Ya. Dan tentunya lagu-lagu Didi Kempot ini sangat menginspirasi perasaan-perasaan anak-anak kaula muda zaman sekarang. Ya. Dan diharapkan semangat dari sang maestro ini bisa kita teruskan walaupun beliau sudah mendahului kita, tapi semangat ambiarnya itu beliau sendiri bilang stop narkoba ambiar gitu. Jadi ini adalah bahasa-bahasa khusus. Iya. Jadi kami pun melalui P4GN di P2M sendiri, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kami selalu lakukan hashtag narkoba ambiar, narkoba hancur habis. Iya. Termasuk corona juga ambiar ambiar. Oke, sekali lagi kita ucapin selamat pagi. Judulnya pamer bojo ya Om Chan kata Kajen. Oh iya siap Cemdan. Judul siarannya pamer bojo. Waduh, lagu Kelambi Anyar bagus. Boleh nanti saat break. Oke, siap. Kita akan putarkan kembali lagu pamer bojo spesial buat Jenderal BNN NTB Bapak Brigjen Pol Dr. Andus Gede Sugianyar yang selalu menginspirasi kita, yang selalu memberikan arahan kita, termasuk mengarahkan kita untuk melakukan sosialisasi online. Iya. Ya, dan kegiatan kita ini diikuti oleh rekan-rekan yang ada di luar Nusa Tenggara Barat. Iya. Seperti di mana, Dan? Ya, terima kasih kepada AKBP Bambang ya. Ya. AKBP Bambang Kepala BNNK Jakarta Utara. Iya. Ya, kita menginspirasi juga. Menginspirasi. Ada beberapa rekan di wilayah Jawa Barat, di Tangerang, Siap. juga itu kebetulan satu angkatan saya juga mungkin akan bisa menginspirasi dan mengikuti. Alhamdulillah. Siap. Karena kita keterbatasan, tidak bisa mensosialisasikan secara langsung ya. Dengan media ini minimal orang-orang yang di kantor selain mungkin karena melihat di mana-mana COVID-19, ya ketemu dengan kita, ketemu dengan narkoba, dan Siap. ketemu dengan almarhum Mas Didi Kempot dengan lagu. Mudah-mudahan dengan inovasi kita ini, jadi menghadirkan warna terbaru. Warna baru. Iya, ternyata BNN ini luar biasa, jadi bisa sinkron, bisa sinergi. Apalagi mendengarkan lagu-lagu campur sari ini kayaknya semangat banget ya. Oke. Termasuk lagu kesukaan, ternyata Pak Jenderal kita ini suka sama Pamer Bojo ini. Ya, Pamer Bojo, Luar biasa. boleh. Kalau Lagu- Pak Kepala BNK suka sama Sewu Kuto. Oke, mungkin siaran kita tidak lama hari ini karena mengingat kita masih ada melakukan kegiatan-kegiatan lain dan pimpinan kami harus melakukan koordinasi-koordinasi. Tentunya mungkin ini adalah akhir dari siaran kita untuk hari ini. Oke. Karena mohon maaf kalau siaran kita terbatas. Tentunya kita akan datang lagi atau kembali lagi di esok hari dan lain waktu. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran ulang kami di Oke. podcast Spotify @BNNK Spasi Bima dan juga tonton Blangkon ini di YouTube BNNK Bima. Langsung subscribe ya, nanti kalau subscribe-nya udah banyak ada hadiah langsung dari kepala BNN-nya. Iya. Termasuk live ini kalau ada yang bisa memberikan pertanyaan ataupun Ya. menarik simpati kami kasih hadiah. Mungkin minggu depan kita Minggu depan ya, sudah silakan bagi-bagi ada aja. beberapa sarana kontak yang bisa kita gunakan. Nanti Siap. yang mengikuti ya kita buatkan publikasinya saja Siap. supaya minggu depan lebih ramai. Kita akan Karena bikin besok itu pertanyaan mungkin minggu depan. Nanti netizen juga bisa bergabung. bisa kuis saja. Bisa kuis saja ya, kuis ya, menjawab pertanyaan kami kasih hadiahnya. Kan Oke. enak kan? Kalian nonton dari rumah, jawab pertanyaan dari rumah, nanti hadiahnya kirim aja. Iya. Oke. Kalau yang ada di Bima mungkin Ada di bisa rumah, diambil. bisa datang ke kantor. Oke. Mungkin itu saja siaran kita hari terima ini. kasih, Om Jan. Mungkin ada pesan-pesan lagi di acara siaran langsung live tribute to Didi Kempot ini, Komdan, dari Komdan khusus. Iya. Mohon izin ya. Sesuai dengan lagunya Mas Didi Kempot, jangan mudik ya. Ojo mudik. Tapi kalau yang sudah terlanjur mudik ya ikutilah protokoler Protokoler COVID-19. Baik. ya, batasi keluar, kita jaga karena bukan saya mendoakan siapapun juga bisa terkena. Yang terpenting masing-masing bisa menjaga diri, laksanakan protokolernya supaya kita terjauh dari COVID-19 atau itu saja Om Chan, silakan. Baik, untuk mengakhiri siaran kita seperti biasa, yel-yel kita biar sobat cegah, sobat ambiar ini pada tahu. Terakhir mungkin Om Dan,
kita yel dulu. Mana sana sini? Situ, Oh, ke situ. Sobat Ambiar ya. Iya. Saya, Saya kamu, kita semua tolak narkoba. Narkoba Ambiar. Selamat mendengarkan. Sampai jumpa lagi di siaran selanjutnya.